Polri membongkar pusat latihan jaringan teroris Jamaah Islamiyah di Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, anggota Jamaah Islamiyah dilatih bela diri dengan senjata hingga merakit bom. Densus 88 anti teror Polri berhasil membongkar pusat latihan jaringan teroris Jamaah Islamiyah di sejumlah lokasi. Salah satunya di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Di gedung yang mirip villa ini, anggota Jamaah Islamiyah dilatih bela diri, persenjataan, hingga simulasi penyerangan VVIP. Selain itu, Jamaah Islamiyah juga menyiapkan beberapa pelatih untuk membentuk para anggotanya terampil dalam membela diri, menggunakan senjata dan perakitan bom. Salah satu pelatihnya adalah teroris Joko Priyono alias Karso yang telah ditangkap pada tahun 2019 dan dihukum selama 3,8 tahun penjara. Di sini dan tempat-tempat lain ada 12 lokasi di mana dilatih sebanyak 7 angkatan. Lokasi lainnya tersebar di daerah Jawa Tengah. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan bela diri, pelatihan militer. Dengan pelatihnya adalah pelaku Karso alias Joko Priyono yang telah ditangkap dan diproses saat ini dan merupakan napi. Tujuan daripada pelatihan ini adalah membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pimpinan Jemaah Islamiyah. Lokasi pelatihan Jamaah Islamiyah ini telah digunakan oleh Jamaah Islamiyah sejak tahun 2019 hingga 2018. Selama perekrutan dan pelatihan ini sudah banyak anggota Jamaah Islamiyah yang telah dikirim ke Suriah dengan dana yang telah disiapkan jaringan tersebut. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Mahfud menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Bentuk ancaman yang nyata adalah dalam bentuk teror. Mahfud pun mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Radikalisme dalam bentuk teror. Hari ini saya melihat tadi polisi menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat yang kemudian dikumpulkan di Lampung gitu, lalu diangkut ke Jakarta tadi sebanyak 23. Yang itu sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan teror, ngebom, membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Sebelumnya, tim Densus 88 Polri menangkap 23 tersangka teroris di antaranya Z alias AS yang merupakan DPO Bom Bali 2002 yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Para tersangka teroris ini ditangkap karena berpotensi dapat berkontribusi dalam perencanaan tindak pidana teror. Mereka dibawa ke Makobrimob Kelapa II Mabes Polri Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber dana teroris tidak hanya dari kotak-kotak derma yang disebar di minimarket. Ya, polisi menyebut sumber pendanaan juga berasal dari simpatisan yang berbisnis UMKM. Kelompok Jamaah Islamiyah dipastikan masih eksis di tanah air. Puluhan anggota mereka pun telah ditangkap dan dipindahkan ke Jakarta dari Lampung. Dalam membongkar aktivitas jaringan terorisme, polisi juga mengungkap temuan lainnya yaitu tentang pendanaan kegiatan.
Menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, pendanaan aksi Jemaah Islamiyah didapat dari 3 cara. Yang pertama adalah dengan kotak amal. Selain itu, Argo menyebut ada yayasan One Care yang saat ini masih diselidiki. Dan yang ketiga berasal dari penjualan mereka, di mana sejumlah orang yang ditangkap ini bekerja sebagai penjual pisang goreng serta bebek. Pendanaan daripada tersangka ini yang kita tangkap ini berkaitan dengan JI itu ada 3. Itu yang pertama dari kota amal, ya. Dan kemarin sudah disampaikan kota amal yang terdaftar, ya, terdaftar resmi yang dipasang di berbagai macam, ya, di berbagai macam tempat ataupun lokasi yang mudah dilihat oleh orang, ya, yang mudah ada transaksinya orang, sehingga kalau misalnya ada kembalian atau apa bisa dia menyisikan untuk mengisi itu untuk kota amal itu, ya. Jadi ini resmi kota amalnya dengan harapan bahwa kota itu akan terus berlanjut itu di situ. Kemudian juga dari Yayasan One Care ini. Yayasan One Care ini sedang kita cek itu dari mana nih yayasan ini. Dan yang ketiga adalah dari anggota sendiri. Jadi anggota JI yang sudah bekerja kan banyak yang pekerjaannya berbagai profesi gitu ya. Ada tadi saya sampaikan ada yang penjual bebek, nanti ada penjual pisang goreng, penjual apa dan apa itu 5% disisihkan. Sedikitnya ada 13.000 kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya adalah Lampung. Di Lampung disinyalir ada 4.000 kotak amal yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris. Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amir menegaskan akan mengevaluasi lembaga amil zakat yang diduga melakukan penyimpangan kewenangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat di masyarakat. Tetapi tentu kita akan meningkatkan pengawasan dan juga audit kepada lembaga-lembaga itu. Dan bahkan jika ada lembaga amil zakat misalnya yang melanggar aturan atau menyalahgunakan kewenangannya dalam mendistribusikan atau memanfaatkan keuangan sosial dari masyarakat itu, kita tidak segan-segan akan mencabut izinnya. Saat ini seluruh jajaran Polda terus menyelidiki ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik yang terindikasi diperuntukannya sebagai penggalangan dana bagi kelompok radikal. Tim Liputan iNews melaporkan. Niat menangkap pencuri sepeda, 2 orang warga Klaten, Jawa Tengah justru dipenjara dan menjadi terdakwa. Keduanya dituntut 6 bulan penjara karena dianggap mengeroyok pencuri. Belasan warga desa Gelurukan, Klaten, Jawa Tengah mendatangi kantor DPD Federasi Advokat Republik Indonesia di Sleman, Yogyakarta. Mereka mengadukan nasib 2 warganya, yaitu Rohmat Widodo dan Sabto Widianorko, yang justru masuk penjara setelah menangkap pencuri sepeda. Peristiwa bermula saat Rohmat dan Sabto melihat seseorang yang diduga pencuri sepeda di dekat rumahnya. Keduanya lalu mengejar dan berhasil menangkapnya yang belakangan diketahui bernama Yuniadi Isnanto alias Londo. Namun kedua warga tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh orang tua pencuri. Keduanya dituntut 6 bulan penjara dengan tuduhan pengeroyokan. Ketua DPD Advokasi menyatakan ada kejanggalan dalam kasus tersebut karena orang yang menyelamatkan barang orang lain tidak dapat dipidana. Menyelamatkan barang milik orang lain atau barangnya sendiri itu jelas tidak bisa dipidana. Ini yang perlu dipahami. Toh misalkan kemarin itu ada saksi dan terbukti, itu pun tidak bisa dipidana. Karena dia melawan, karena dia melarikan diri. Para istri terdakwa berharap dan meminta majelis hakim untuk membebaskan Rohmat dan Sabto dari jeratan hukum. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Istri 2 terdakwa penganiayaan yang menangkap pencuri sepeda di Klaten, Jawa Tengah meminta agar majelis hakim membebaskan suaminya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu istri terdakwa Sabto, Susi Handayani, serta pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore Ibu Susi dan Pak Suparji. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ke Bu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, apa yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan bahwa suami Anda tidak melanggar hukum? Karena niat suami saya baik ya Mbak, dia menyelamatkan harta benda orang lain. Dan bagaimana sebenarnya kronologis awal kejadian ini Ibu Susi? Kronologinya,
ini bengkel yang digunakan suami untuk lembur belakang. Kemudian orang itu yang tidak dikenal lewat begitu saja ke sini. Dia lewat ke sini dulu. Suami dan temannya kan curiga. Loh itu siapa? Jam malam, 11:30 malam, bukan orang sini kok lewat. Kemudian dia masuk ke satu keluar lagi. Setelah itu dia lewat sini lagi. Suami saya sama temannya masih mengintai di bengkel sana. Pencuri itu langsung ke sini dan dia masuk ke pekarangan Pak Sugeng. Dia keluar membawa sepeda. Nah, suami saya sontak teriak, Mas, dia memanggil. Tapi yang bawa sepeda itu tidak mengindahkan suami saya. Pergi begitu saja mengayuh sepeda. Kemudian suami dan teman itu membangunkan Pak Sugeng. Pak, tadi sepedanya dibawa siapa? Saudaranya apa bukan? Kemudian Pak Sugeng dengan nada yang panik seperti itu, dia menengok ke pekarangannya garasi, dia bilang, loh sepeda saya hilang, loh sepeda saya dicuri Mas. Nah setelah ditekankan seperti itu, kemudian ayo Mas dikejar, melakukan pengejaran. Kemudian suami saya pulang membawa sepeda motor karena tidak mungkin mengejar orang yang naiki sepeda onta dengan jalan kaki kan tidak mungkin. Kemudian dikejar itu sampai di depan, karena panggil-panggil tidak diindahkan, sampai di depan SD dekat balai desa. Itu karena si pencuri itu dipanggil-panggil tidak juga berhenti, karena tidak berhenti juga. Si Mas Rohmat ini kan benar di belakang suami saya yang menyetir. Baik. Mas Rohmat ini dengan terpaksa mendorong roda bagian belakang sepeda. Kemudian roboh sepeda itu, jatuh pencurinya, dan suami saya Rohmat turun, tapi pencurinya itu begitu jatuh, dia langsung bangun dan lari lagi, Mbak. Oke. Nah, di situ jadi ada upaya untuk menangkap pelaku, terduga pelaku dalam hal ini, dan kemudian betul ada penganiayaan di sana, ada pemukulan terhadap terduga pelaku ini, Bu? Ada, tapi orang lain setelah yang pencuri itu bangun, dia pergi, ada 2 orang remaja naik motor. Situ kan suami sama temannya masih di lokasi ya. Nah setelah pelaku tertangkap, singkat cerita seperti apa sampai suami Anda dilaporkan? Siapa yang melaporkan suami Anda, Bu? Suami saya yang melaporkan ini, bapaknya korban, bapaknya pencuri ini. Oke. Bapak terduga pelaku ini Bapak pencurinya yang melaporkan suami Anda. Tapi untuk korban tadi sepedanya yang dicuri sempat melaporkan terduga pelaku ini tidak, Pak? Tidak, bapaknya ini yang melaporkan. Pada waktu pemukulan itu suami saya tidak melakukannya, Mas. Yang melakukannya itu 2 orang yang lewat naik motor itu tadi. Karena untuk kasus pencuriannya tidak dilaporkan berarti ya, Bu ya? Kasus pencuriannya dilaporkan, tapi disuruh mencabut, Mas. Begini, Mas, sebenarnya untuk kejadian yang pemukulan yang dulu remaja memukul ini itu dilihat saksi, saksi itu sedang melihat jelas bahwa yang memukul itu 2 orang yang naik motor hitam dan pergi begitu saja. Itu saksi ada yang melihat. Ketika kita 2 orang, ada 2 orang yang melihat. Ketika kita datangkan di penyidik, itu tidak diperiksa sama sekali. Bahkan di PHP itu ada 2 nama saksi itu ada, tapi tidak diperiksa sama penyidik. Bu Susi, singkat cerita bahwa kasus pencuriannya ini sudah damai, namun justru suami Anda yang dilaporkan dan sempat dimintai ganti rugi kalau tidak mau berdamai proses hukum, begitu benar? Itu iya, awalnya dia menawarkan perdamaian, Mas. Kalau suami dia meminta sejumlah uang 25 juta. 25 juta, tapi karena ditawar jadi 18 juta itu dengan iming-iming akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dan suami saya keluar. Tapi kenapa kok setelah uang diterima itu suami saya tetap di penjara, Mas. Padahal surat itu yang membuat surat itu padahal penyidik di Polsek itu pun direvisi sama maaf saya potong agar jelas informasinya, Bu. Artinya suami Anda atau pihak keluarga Anda memenuhi permintaan keluarga terduga pelaku ini?
Iya, memenuhi Mas. Sudah dibayarkan 18 Sudah juta. dibayar. Berapa yang dibayar, Bu? 18 juta Mas. 18 juta. Namun proses Iya. hukum masih tetap berjalan sampai suami Iya. Anda saat ini terdakwa. Oke. Iya. Setidaknya kita sudah punya gambaran kasus ini. Kita ke Pak Suparji Ahmad. Pak Suparji, bagi sebagian kalangan apa yang dilakukan dengan menangkap orang yang diduga maling adalah pahlawan. Namun untuk kasus ini mereka malah pesakitan. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira ini sangat menyedihkan ya dalam proses penegakan hukum. Apalagi ini di kampung saya di Klaten itu ya. Bagaimana kemudian seorang yang bermaksud menyelamatkan harta orang lain justru menjadi pesakitan, menjudi harus berada di bui, harus membayar sejumlah uang. Ini menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum kita melihat hukum itu dengan kacamata kuda. Tidak melihat hukum pada bagaimana menciptakan keadilan, menciptakan kebenaran sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Hukum kita harus bagaimana berorientasi secara adil gitu loh. Kalau kita lihat kasus ini kan mestinya tidak sampai orang yang menyelamatkan harta orang lain itu menjadi pesakitan seperti ini. Ada perbuatan, tetapi kan dalam konteks hukum pidana ada pemisahan yang jelas, yaitu antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu ada pemisahan. Itulah yang disebut dengan asas dualistis, di mana tidak semua perbuatan pidana itu dimintai pertanggungjawaban pidana, karena harus dilihat apakah ada alasan penghapus pidana atau tidak, yaitu alasan pembenar atau alasan pemaaf. Meskipun Dalam sesungguhnya hal kasus ini belum inkrah, dalam konteks ini belum betul-betul bahwa terduga pelaku melakukan aksi pencurian itu, karena kan damai pada ujungnya. Iya, terlepas perdamaian yang terjadi, maka sebetulnya yang kita persoalkan di sini kan bagaimana orang yang bermaksud menyelamatkan harta orang lain itu justru melalui proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai penuntutan di pengadilan. Itu yang kita sayangkan. Seharusnya dari awal kasus ini berhenti, karena memang tidak ada yang dipertanggungjawabkan oleh yang sekarang berproses di hukum tadi itu, atau orang yang menyelamatkan harta tadi itu. Mestinya aparat penegak hukum dari awal itu sudah menghentikan kasus ini. Ada satu proses, bagaimana ada proses restoratif justice, bagaimana penegakan hukum berorientasi pada keadilan restoratif dan tidak keadilan yang semata-mata distributif yang itu menghukum. Disinilah sebetulnya yang dituntut oleh penegak hukum kita, baik kepolisian, kejaksaan, atau kemudian kehakiman. Kan hukum kita kan menganut criminal justice sistem. Ada satu kesatuan antara proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pemeriksaan, bahkan sampai kepada pemasyarakatan. Jadi ini patut kita sayangkan dan paradok dengan semangat penegak hukum kita yang bermaksud menerapkan konsep diversi dan kemudian juga bermaksud untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan, tapi semuanya justru dilakukan proses pemenjaraan atau akan berujung pada proses pemidanaan. Pada sisi yang lain kan sebetulnya pidana itu ultimum remedium. Bagaimana upaya pamungkas, upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Gitu. Baik Pak Suparji, tadi sebenarnya disampaikan sempat ada upaya untuk menyelesaikan secara damai, bahkan pihak keluarga sudah membayarkan sejumlah uang, tidak kecil juga jumlahnya 18 juta rupiah. Bagaimana kemudian proses hukum masih berjalan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya inilah sebetulnya yang kemudian terjadi semacam penyimpangan atau semacam distorsi memaknai sebuah perdamaian. Perdamaian dalam konteks hukum pidana yang sering kenal dengan diversi, yaitu adalah memulihkan harkat martabat korban. Pertanyaannya di sini adalah korban mengalami kerugian apa? Dan kemudian kalau korban itu mengalami kerugian, harus ada tanggung jawab terhadap penyebab kerugian tadi itu. Dan tidak semuanya harus berujung dengan kapitalisasi berupa uang. Kalau itu yang selalu ditonjolkan, maka itu akan terjadi semacam hal-hal yang tidak sesuai dengan hakikat hukum, yaitu memulihkan harkat martabat tadi itu. Itu saja sudah terjadi, tetapi tetap saja proses hukum. Maka ini adalah patut disayangkan. Pertama, menyayangkan proses diversi perdamaian yang seperti tadi itu, dan kemudian ternyata proses perdamaian tidak mengakhiri perkara tadi itu. Inilah sebetulnya yang saya katakan sebuah ironi, sebuah tragedi hukum di negara kita saat ini, khususnya di daerah Klaten tadi. Gitu. Oke. Terakhir ini saya ke Bu Susi. Bu Susi, betul bahwa
suami Anda mendapatkan penghargaan sebetulnya dari masyarakat desa, dan betul bahwa masyarakat desa Anda sebetulnya berharap bahwa suami Anda dibebaskan dari jerat hukum ini? Ya benar, Mas. Masyarakat sangat mendukung, sangat menyupport, dan sangat menyayangkan ini. Masyarakat memang benar memberi penghargaan untuk suami saya, bahkan memberikan sejumlah uang tanda terima kasih untuk suami saya telah menyelamatkan harta benda tetangga saya sama Mas Rohmat. Singkat saja, andai kata Anda bisa berkomunikasi langsung kepada hakim yang akan menyampaikan ataupun membuat keputusan berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta persidangan, apa yang ingin Anda sampaikan pada majelis hakim? Saya mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan fakta sebenar-benarnya. Mohon bebaskan tanpa syarat dan tak bersalah, karena memang suami saya tidak bersalah. Karena 2 orang saksi itu dihilangkan dari BAP, tidak disidik. Padahal dengan jelas 2 orang saksi itu melihat bahwa bukan suami saya pelakunya, bukan suami saya yang melakukan seperti yang dituduhkan, bukan. Dan Mas Rohmat tidak menyentuh sama sekali. Mohon majelis hakim memberikan keputusan yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Itulah yang kita akan harapkan, kita akan kawal bersama. Terima kasih Bu Susi Handayani, istri terdakwa yang proses hukum saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Klaten, dan juga Pak Suparji Ahmad, pakar hukum yang sudah berbincang bersama kami. Aparat gabungan Satgas COVID-19 Kota Gorontalo membubarkan acara Bawaslu Award yang melanggar protokol kesehatan. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.